Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan daur biogeokimia terhadap siklus air. Nah, pada pertanyaan pertama, kita disuruh untuk mendeskripsikan proses air yang berada di permukaan bumi. Nah, proses air ini ada penguapan, kondensasi, presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Evaporasi itu terdiri dari evaporasi, transpirasi, dan sublimasi, yang artinya itu air di permukaan bumi, baik itu dari laut atau sungai, itu menguap karena panas matahari, yang disebut dengan evaporasi. Nah, begitu juga dengan air dari jaringan makhluk hidup yang disebut dengan transpirasi. Nah, kemudian pada proses kedua yaitu kondensasi. Nah, kondensasi dari uap air itu tadi itu naik ke atmosfer. Kemudian dia itu mendingin dan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Kemudian pada proses ketiga yaitu presipitasi, yaitu ketika awan sudah jenuh, air jatuh kembali turun ke bawah bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, kemudian ada proses limpasan. Limpasan itu air yang jatuh ke tanah dan mengalir ke permukaan. Mengalir ke permukaan menuju sungai atau laut. Nah, itu disebut dengan limpasan. Sedangkan untuk infiltrasi sendiri itu air tersebut itu diserap masuk ke dalam pori-pori tanah yang dia itu akan menjadi air tanah. Nah, kemudian untuk nomor soal kedua, lakukan analisis menggunakan siklus air untuk menjelaskan mengapa banjir dan kekeringan dapat terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, banjir itu terjadi karena adanya proses infiltrasi yang terganggu karena akibatnya itu ada banyak, seperti penggundulan hutan, sehingga tanah yang ada di dalam hutan tersebut itu kehilangan kemampuannya untuk menyerap air, sehingga volume limpasan permukaannya itu melonjak secara drastis. Nah, solusinya yaitu dengan membuat lubang biopori atau enggak sumur resapan dan menambah ruang terbuka hijau, ya, reboisasi. Kemudian untuk mengapa kekeringan dapat terjadi itu karena adanya minimnya cadangan air tanah karena kurangnya infiltrasi ini pada musim sebelumnya. Nah, terus juga ditambah karena laju evaporasi yang terlalu tinggi akibat pemanasan global. Nah, solusi yang dapat kita berikan yaitu dengan melakukan penghijauan atau reboisasi di area hulu dan menghemat penggunaan air bersih. Kemudian untuk nomor 3, jelaskan dampak yang terjadi jika siklus air mengalami gangguan. Nah, jika siklus air ini terus mengalami gangguan, dampaknya akan sangat besar karena kita akan menghadapi krisis air bersih, kegagalan panen yang mengancam ketahanan pangan, terganggunya habitat ekosistem basah, hingga memicu bencana hidrometeorologi ekstrim yang dapat merugikan kehidupan manusia. Kemudian untuk nomor 4, yaitu mungkinkah kita dapat memodifikasi atau mengubah peredaran siklus air untuk mensejahterakan kehidupan manusia? Mungkin jawabannya adalah mungkin, karena dalam skala yang jawabannya adalah mungkin, namun dalam skala yang terbatas dan bijaksana. Contohnya seperti modifikasi yang sudah kita lakukan, yaitu teknologi cloud seeding atau hujan buatan. Itu ada pada berita. Nah, dari teknologi cloud seeding itu dapat memunculkan hujan buatan untuk mengatasi kemarau, serta pembuatan bendungan waduk untuk merekayasa limpasan air agar bisa digunakan untuk irigasi dan PLTA. Namun rekayasa
ini tidak boleh merusak keseimbangan alam secara keseluruhan. Itu. Kemudian untuk nomor 5, apakah permasalahan keterbatasan air dapat dipecahkan secara dialog? Ya, menurut saya iya bisa, karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga penanganannya bisa dimulai dari tingkat lokal melalui gerakan pemanenan air hujan atau disebut dengan rainwater harvesting, yaitu kemudian juga ada pengelolaan limbah air domestik secara mandiri atau daur ulang air, dan penegakan regulasi daerah terkait perlindungan zona resapan air. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.